Alhamdulillah akhirnya sampai ke puncak gunungnya dan langsung dikasih air kelapa muda Mbak Meli. Alhamdulillah sudah jumpa di rumahnya Mbak Meli. Perjalanannya cukup sangat jauh banget. Meskipun kampung-kampung yang berada di puncak gunung bersebelahan dengan kampungnya Bang Toha, namun Bang Toha itu jarang banget, bahkan hampir tidak pernah untuk melihat secara langsung perkampungan yang ada di atas gunung. Sebab untuk menuju perjalanan ke puncak gunung ini juga tidak begitu mudah, apalagi untuk orang yang tidak terbiasa naik motor, maka akan deg-degan dan juga jantungan karena jalanannya itu naik turun begitu sangat tinggi banget. Andai kata tidak musim kemarau, sawah-sawah ini akan ditanami padi. Tapi sayang Bang Toha datang ke sini di saat musim kemarau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih bersama Bang Toha dan juga beserta istrinya. Di episode video kali ini Bang Toha akan mengajak jalan-jalan sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang ada di atas gunung. Kebetulan kali ini kita akan berjumpa dengan si gadis desa, teman istri saya. Dan katanya untuk kampungnya sangatlah indah dan cantik. Sebelum balik ke Malaysia, Bang Toha akan mengekspor suasana kampung-kampung yang ada. Sebentar, ada lori lewat. Akan mengekspor kampung-kampung yang ada di atas gunung. Seperti apa suasananya? Yuk kita simak video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabatku semua yang dari Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Apa kabar semuanya? Kali ini Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk jalan-jalan naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung ini juga ada lagunya, dan sekarang sang istri akan membawakan lagu naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Begitulah kira-kira lagunya. Jadi pada saat kecil saya itu sering diajari cikgu saya menyanyikan lagu naik ke puncak gunung, kiri kanan kulihat banyak pohon cemara. Tapi faktanya naik ke puncak gunung kulihat banyak pohon kelapa. Mungkin dulu sang penciptanya naik gunungnya di Eropa, makanya banyak melihat pohon cemara. Tapi kalau naik ke puncak gunung di Jawa, ya banyak pohon kelapa seperti ini. Langsung lanjut ke perjalanan berikutnya. Seperti inilah suasana dan kondisi untuk menuju perkampungan yang ada di atas gunung. Kali ini Bang Toha akan berkunjung ke rumah Mbak Meli, si gadis desa. Suasana perkampungan di atas puncak ini memang begitu sangat indah dan menawan. Apalagi kita disuguhkan dengan pemandangan gunung-gunung dan juga sebuah kebun-kebun di area persawahan seperti ini. Dan ini masih separuh perjalanan. Dan sekarang Bang Toha mau melanjutkan perjalanan berikutnya. Kalau yang ini agak naik sedikit jalanannya ya. Dan katanya nanti Bang Toha juga akan dijemput oleh Mbak Meli. Kampung yang ada di atas pegunungan ini berbeda dengan kampung yang ada di pegunungan lainnya. Sebab rumah dekat sini hanya ada di tepi-tepi jalan. Sedangkan belakang rumahnya itu sudah tidak ada rumah. Perkampungan yang ada di sini cukup lumayan jauh dari pekannya atau dari kota kecilnya. Tapi pemandangannya juga tidak mengecewakan. Seperti inilah sahabat-sahabatku, kampung yang ada di atas gunung. Masya Allah, begitu sangat indah. Dan ternyata ada sebuah masjid yang sangat megah berdiri dekat tepi jalan. Masya Allah, luar biasa banget masjidnya. Warga kampung yang ada di atas gunung ini semuanya beragama Islam. Jadi masjid dekat sini pun juga sangat lumayan banyak. Nah ini dia Mbak Meli, si gadis desa sudah menjemput saya. Tapi rumahnya Mbak Meli ini juga masih jauh banget. Mbak Meli ini juga masih gadis, jadi bukan janda desa. Dan biasanya gadis-gadis desa yang ada di pegunungan ini rata-rata mereka mempunyai paras wajah yang sangat cantik dan jelita. Dan
Orangnya pun juga tidak pernah neko-neko ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak pernah neko-neko itu apalah? Tidak, itulah istilahnya, tidak pernah keluyuran, tidak pernah bermain ke sana ke sini. Dan gadis desa ini aktivitasnya kalau sore hari ya mengaji, kalau malam pun juga mengaji. Jadi lebih banyak itu ya, istilahnya berkegiatan untuk mendalami ilmu agama dibandingkan bermain ke sana ke sini. Kalaupun bermain, pasti dia akan pergi ke kebun untuk membantu sang orang tua. Sebab kampung-kampung yang ada di atas gunung ini rata-rata mereka bekerja sebagai seorang pekebun dan juga peternak. Biasanya Mbak Meli pun kalau siang hari, kalau tidak ada aktivitas, Mbak Meli pun juga ikut sang orang tua untuk membantu mencari makanan kambing ataupun sapinya. Beberapa hal unik ini akan terjadi bila kamu hidup di pedesaan, karena sangat berbeda dengan kehidupan di kota. Walaupun hidup di kota adalah sebuah tujuan untuk sebagian besar orang, karena memang menawarkan segudang fasilitas seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Tapi hidup di kota ini tak selalu nyaman karena beberapa masalah seperti kemacetan, keramaian, dan polusi akan kamu temui setiap hari di kota. Lain halnya bila hidup di daerah pedesaan. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa hidup di desa cukup membosankan, padahal kehidupan di desa tak seburuk apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Bila hidup di pedesaan seperti di pegunungan ini akan memperoleh kenyamanan yang tidak bisa diperoleh oleh orang yang hidup di perkotaan. Jalan di pedesaan sangat berbeda dengan jalan yang ada di kota-kota besar. Jika jalan yang berada di perkotaan, kiri kanan kita bisa melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Tapi kalau jalan-jalan yang ada di desa ini, kita hanya bisa melihat area persawahan dan juga perladangan. Jalan-jalan di desa itu sepi dan sunyi. Kalaupun berisik, itu hanya karena 1 atau 2 motor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sampai-sampai mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Ini benar-benar mengganggu. Memang seringkali sepeda motor ini digunakan oleh remaja, anak-anak muda sebagai tren saat ini. Intinya, jalan-jalan yang ada di desa jarang sekali macet dibandingkan jalan-jalan yang berada di kota besar. Ya iyalah bang, di kota besar kok dibandingkan dengan di desa. Tapi setidaknya kalau hidup di desa itu lebih nyaman dan juga lebih damai. Udaranya pun juga begitu, masih sangat fresh, jauh dari polusi. Walaupun sering dikatakan hidup di desa itu nyaman, tapi di desa ini juga ada sisi kekurangannya, yaitu lapangan pekerjaan. Di desa, lapangan pekerjaannya hanya satu, yaitu menjadi petani. Itu pun kalau yang punya sawah ataupun punya kebun. Ya kalau tidak punya sawah, tidak punya kebun, ya terpaksa harus merantau keluar kota ataupun keluar negara. Tapi kalau ingin hidup penuh kedamaian, ketenangan, di kampung inilah tempat paling nyaman untuk hidup tenang. Tapi kalau besok ada uang untuk makan, ya kalau besok tidak ada uang untuk makan, ya sama saja tidak bisa bertenang. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Alhamdulillah, tak terasa sambil bercerita akhirnya tiba sudah di rumahnya Mbak Meli. Dan rumahnya Mbak Meli ini paling ujung sekali kampungnya dan jauh dari huru hara lalu lalang kendaraan, sebab rumahnya Mbak Meli ini benar-benar di pelosok desa. Seperti ini kondisi rumah-rumah yang ada di perkampungan di atas gunung. Kalau dekat sini hewan ini disebut mentok. Kalau dekat Malaysia disebut apa ya? Coba sahabatku daripada Malaysia silakan tulis di kolom komentar. Untuk rumah-rumah di sini tidak begitu rapat, nampaknya juga masih jarang-jarang. Dan seperti biasa kalau di desa itu pasti akan ada kandang sapinya atau tempat rumah lembu. Belakang rumahnya dihiasi dengan pemandangan pegunungan. Dan seperti biasa kalau rumah orang desa atau orang kampung pasti itu akan menanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Dan ini dia Mbak Meli, si gadis desa yang rumahnya berada di puncak pegunungan. Jadi untuk menuju rumahnya Mbak Meli ini Masya Allah jauh banget. Sebelum ada yang bertanya, saya bagi tahu Mbak Meli ini belum ada yang punya. Ayo siapa yang mau jadi pacarnya, nanti saya salamkan.
rumahnya berada di atas gunung dan jauh dari keramaian. Kalaupun mau makan sedap itu harus turun dan pergi ke kotanya ya. Ya cukup lumayan jauh lah. Dekat sini tidak ada kedai makanan apapun. Sekarang saya akan pergi ke belakang rumahnya dan ternyata di belakang rumahnya Mbak Meli juga ada sebuah kandang sapi. Dan itu adalah sapinya orang tuanya Mbak Meli. Di belakang rumah ini juga ada area persawahan yang sangat begitu luas banget. Dekat sini rata-rata warganya juga memelihara sapi 1 ekor 2 ekor. Sapinya itu berwarna hitam dan besar-besar. Berbeda kalau di kampungnya Bang Toha, rata-rata sapinya itu berwarna putih. Tapi kalau di kampungnya Mbak Meli si gadis desa ini, sapinya berwarna hitam dan besar-besar. Sekarang Bang Toha akan menuju lebih dekat ke area persawahannya. Masya Allah, pemandangannya juga sangat indah sekali. Ini kalau bawa kopi sambil minum di tepi sawah seperti ini, menikmati pemandangan gunung-gunung yang berada di area perkampungan ini. Masya Allah, sungguh nikmat luar biasa. Sayangnya musim kemarau, musim panas, ya jadi sawahnya tiada tanaman apapun, sahabat-sahabatku semuanya. Semoga sahabatku juga terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Belakang rumah sudah ada kebunnya dan kebun-kebun yang ada di sini pemandangannya juga sungguh sangat cantik banget. Tengok, dekat sana pun ada sebuah gunung menjulang sangat tinggi. Tapi enaknya gunung di sini sudah tidak aktif ya. Jadi sudah tidak mengeluarkan api. Luar biasa. Dan ini pertama kalinya Bang Toha menjelajahi kampung yang ada di atas gunung. Untuk rumah warga yang ada dekat sini tidak begitu padat seperti pada kampung-kampung yang Bang Toha sudah jelajahi. Kampung di sini rumahnya masih jarang-jarang. Video ini juga bisa sebagai bentuk pengobat rindu buat sahabat-sahabatku semua yang dulunya lahir di kampung, pernah tinggal di kampung, mungkin sekarang sudah merantau ke kota ataupun ke luar negara. Nah, seperti biasa kalau di kampung pasti akan ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Bang Toha akan tunjukkan suasananya ya.